Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Baiklah teman-teman, pada video ini sedikit ingin berbagi saja kepada teman-teman tentang Nabi Isa alaihissalam yang katanya diangkat ke langit dan hidup sampai saat ini. Dan katanya menurut Al-Quran Nabi Isa alaihissalam ini diserupakan dengan Yudas Iskariot. Jadi teman-temanku semuanya, terutama kaum muslimin, bahwa selagi kita sebagai umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa itu diserupakan dengan Yudas Iskariot, maka kita tidak akan pernah ketemu benang merahnya dari peristiwa ini. Padahal di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan ada nama Yudas Iskariot ini. Al-Quran hanya menegaskan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Nabi Isa tidak dibunuh. Bisa jadi Nabi Isa ini memang beliau tidak ditangkap, atau bisa jadi beliau ini ditangkap, diserahkan kepada tentara Romawi, akan tetapi Allah selamatkan dengan cara Allah sendiri. Mungkinkah? Yang jadi pertanyaan, mungkinkah Nabi Isa alaihissalam ini ditangkap? Mungkinkah Nabi Isa alaihissalam ini disiksa oleh kaumnya? Tentu saja, karena jika kita membaca sejarah atau kisah-kisah Nabi sebelumnya, banyak di antara para Nabi itu dibunuh oleh bangsanya sendiri atau kaumnya sendiri. Misalnya Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan nabi-nabi lainnya itu di dalam Al-Quran disebutkan orang atau kaum Bani Israel ini suka atau gemar sekali membunuh para nabi. Maka tidak tertutup kemungkinan Nabi Isa alaihissalam ini juga ditangkap. Beliau ini juga ditangkap, akan tetapi perlu digarisbawahi Nabi Isa alaihissalam ini tidak dibunuh atau tidak mati dalam proses penangkapan itu. Saya ingin menegaskan kembali bahwa di dalam Al-Quran tidak pernah dikatakan atau disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam ini diangkat ke langit dan hidup sampai saat ini, seperti keyakinan atau pendapat yang tentu saja beredar atau mayoritas di kalangan kita. Dan tentu saja pendapat ini mirip dengan keyakinan saudara kita kaum Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu diangkat ke langit. Jika kita telusuri berita yang kita dengar atau yang sampai kepada kita tentang Nabi Isa ini, kita telusuri bahwa tidak ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan demikian. Akan tetapi sumbernya adalah dari seorang Yahudi yang menurut cerita sudah masuk Islam, tokoh Yahudi. Dari tokoh inilah menceritakan begitu banyak kisah-kisah Israiliyat yang waktu itu cukup membingungkan para sahabat dan tabi'in. Bahkan cerita-cerita yang banyak mengandung khurafat juga diceritakan oleh orang tersebut. Termasuklah kisah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ini diserupakan dengan seorang sahabat Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot, juga merupakan kisah dari orang tersebut. Insya Allah nanti di kemudian waktu kita akan membahas tentang sosok orang yang kita maksudkan. Pada intinya, dalam video ini saya ingin menjelaskan atau berbagi bahwa tidak pernah ditegaskan di dalam Al-Quran Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit atau diserupakan dengan seseorang. Akan tetapi dalam ayat tersebut atau surah An-Nisa ayat 157 itu disebutkan bahwa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, dan tidaklah mereka membunuhnya dan tidak pula mereka menyalibnya, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Jika kita melihat ayat tersebut, beberapa kalimat di belakangnya atau kalimat sebelumnya, sebelum kalimat diserupakan, disebutkan bahwa tidaklah mereka membunuhnya dan tidak pula mereka menyalibnya. Maka
kita dapat memahami bahwa maksud ayat ini adalah yang diserupakan hanyalah suatu peristiwa, di mana peristiwa pembunuhan itu dan peristiwa penyaliban yang tidak benar-benar terjadi. Artinya Nabi Isa alaihissalam ini tidak benar-benar dibunuh, akan tetapi diserupakan seperti sudah terbunuh atau diserupakan seperti orang mati dan diserupakan seperti orang yang disalib. Mengapa Al-Quran menyatakan demikian? Al-Quran mengatakan Nabi Isa tidak disalib karena Nabi Isa atau Yesus ini di dalam sejarah yang kita baca atau kita membaca ayat-ayat Bible orang Kristen, disebutkan bahwa Nabi Isa ini tidak dipatahkan tulang kakinya, tidak dipatahkan tulang tangan, dan tidak dipatahkan pula tulang kakinya seperti kedua orang yang berada di samping kiri dan kanan Nabi Isa alaihissalam ini. Hal ini dikarenakan saat peristiwa tersebut hari Jumat sore menjelang Sabat. Jadi dalam kepercayaan orang Yahudi tidak boleh ada mayat yang bergantung. Menjelang hari Sabat, menjelang masuk waktu malam, maka sudah diturunkan mayat-mayat tersebut, dan ketika itu Yesus atau Nabi Isa ini sudah terlihat seperti orang mati. Disangka sudah mengalami kematian oleh orang-orang Romawi dan juga orang-orang Yahudi yang menyaksikannya. Sementara dua orang di kiri kanannya ini masih segar bugar, maka dipatahkanlah kedua tulang kakinya sehingga segera mengalami kematian. Sementara Nabi Isa atau Yesus ini disangka mati, maka disebutkan Allah serupakan. Allah tidak menyerupakan dengan seorang manusia lain atau Yudas Iskariot atau siapapun, akan tetapi Allah menyerupakan dengan kondisinya seperti seolah-olah sudah mati. Dan Allah serupakan seperti disalib. Mengapa Al-Quran menyatakan Nabi Isa tidak disalib? Karena memang di dalam Al-Quran ketika menyebutkan hukuman salib ini selalu berkaitan dengan proses pematahan tulang kaki, dipotong secara bersilang. Ketika Al-Quran mengatakan hukuman salib, pasti dikaitkan dengan peristiwa pematahan tulang kaki dan tulang tangan yang dilakukan secara bersilang. Maka dengan demikian Al-Quran menyatakan ya benar, Nabi Isa tidak mengalami proses penyaliban secara sempurna, dan Nabi Isa alaihissalam selamat dengan pertolongan Allah, sebagaimana juga dapat difahami atau kita lihat di dalam Bible orang Kristen di ayat yang menceritakan tentang tanda Yunus, bahwa Yesus ini akan mengalami suatu peristiwa seperti yang dialami oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus ditelan oleh ikan dan hidup di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam dalam keadaan sakarat. Begitulah Nabi Isa atau Yesus ini akan diletakkan di dalam perut bumi dan akan mengalami seperti yang dialami oleh Nabi Yunus. Dengan kata lain, Nabi Isa juga mengalami sakarat di dalam perut bumi dan tidak sampai mengalami kematian. Sebab Nabi Yunus tidak mati, maka Nabi Isa AS juga tidak mati. Ini adalah suatu mukjizat yang besar dan satu-satunya mukjizat yang Nabi Isa AS tunjukkan kepada kaumnya sendiri. Jadi ketika kita berdiskusi dengan umat Kristen, maka kita akan menemukan jalan terangnya, bahwa Al-Quran sebenarnya tidak mengatakan yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot, kan tetapi Allah serupakan keadaan kematiannya seperti orang yang seolah-olah sudah mati. Dengan kata lain, mengalami sakratul maut, disangka mati, sehingga untuk meyakinkan ini bahkan tentara Romawi menusukkan tombaknya ke perut Yesus untuk membuktikan bahwa dia sudah mati. Akan tetapi keluar darah dan air. Ketika kita membaca, kita pernah membaca bahwa orang yang sudah mati maka tidak akan mengeluarkan darah lagi. Akan tetapi kondisi ini, Nabi Isa atau Yesus ini mengalami pendarahan, bahkan sangat banyak.
Ini membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak mengalami kematian saat itu. Juga dibuktikan dengan penelitian tentang kain kafan Turin. Para ahli peneliti menyatakan bahwa kain kafan ini membuktikan bahwa setelah dikafani, tubuh Yesus ini masih mengeluarkan darah. Artinya ketika itu Nabi Isa atau Yesus ini tidak mengalami kematian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.